Sujiyo Tejo pernah bilang begini, kalau toleransi itu artinya silakan jalani agamamu, silakan jalani keyakinanmu, tapi aku tetap yakin keyakinan dan agamaku lah yang benar. Itu kata Sujiyo Tejo itu toleransi bullshit. Toleransi yang sebenarnya kata Sujiyo Tejo, silakan jalani agamamu, silakan jalani keyakinanmu, tapi mari kita berdoa bersama-sama, semoga kita berjumpa pada kebenaran dan keselamatan yang sama. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Pada malam hari ini saya akan membicarakan pertanyaan yang cukup kontroversial, yaitu bagaimana nasib non-muslim di akhirat. Pertanyaan demikian sebenarnya masuk dalam bab truth claim, klaim kebenaran, bahwa setiap agama, setiap keyakinan, setiap pemikiran tentu mengklaim ia itu benar, bahkan selamat. Lebih dari itu, menganggap dirinya paling benar, bahkan satu-satunya yang benar. Itu merupakan fenomena umum dalam setiap keyakinan, agama, dan sebagainya, termasuk dalam Islam. Nah, karena truth claim itu pasti ada termasuk dalam Islam, maka pertanyaan yang cukup ekstrim untuk diajukan ialah bagaimana Islam memandang nasib non-muslim di akhirat. Nah, pertanyaan seradikal ini sebenarnya dalam 14 abad sejarah Islam itu secara umum memicu 3 jawaban besar, 3 kubu. Kubu pertama ialah kubu Islam eksklusif yang menilai bahwa non-muslim di akhirat pasti masuk neraka. Kenapa? Karena mereka mengacu kepada ayat misalkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan pernah diterima, dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang merugi gitu. Dan juga misalkan ada hadis-hadis sahih, bahkan dalam riwayat Imam Bukhari dicantumkan lagi di kitab At-Tajridus Shorih yang merupakan ringkasan dari Sahih Al-Bukhari. Hadis itu paling tidak bunyinya begini: Mangqala la ilaha illallah, mangqala fi qalbihi, mangqala la ilaha illallah fi qalbihi mukhlishan dakhalal jannah. Al hadis atau kama qala. Intinya hadis itu bilang bahwa orang yang melafalkan la ilaha illallah secara ikhlas dalam hatinya, maka dia akan masuk surga gitu. Jadi ya, dan masih banyak lagi dalil-dalil untuk mengokohkan pandangan Islam eksklusif yang menilai bahwa syarat masuk surga adalah syahadat gitu. Jadi kalau menggunakan pandangannya Islam eksklusif, sebaik apapun orangnya selama dia hidup, kalau dia tidak menutup hidupnya dengan syahadat, maka dia tidak akan masuk surga alias masuk neraka. Sebaliknya, seburuk apapun hidup orang, bagaimanapun jahatnya, kalau dia baca syahadat maka dia langsung masuk surga. Itu merupakan keyakinan yang dominan dalam benak umat Islam, Islam eksklusif. Tetapi masih ada 2 kubu lainnya. Kubu yang kedua adalah kubu Islam inklusif, yang tidak serta-merta menilai non-muslim itu pasti masuk neraka. Nah, kubu inklusif misalkan diwakili oleh Imam Al-Ghazali. Beliau dalam kitabnya Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah menyatakan bahwa non-muslim dalam kaitannya dengan akhirat itu dibagi 3. Pertama, non-muslim yang memang selama hidupnya tidak pernah mendengar Islam. Nah, non-muslim kayak gini oleh Al-Ghazali dianggap ya dia punya dispensasi untuk masuk surga. Jadi tidak bisa dibilang dicap bahwa dia akan masuk neraka, enggak. Justru dia punya dispensasi, punya keringanan untuk masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendengar tentang Islam, tidak pernah belajar tentang Islam. Yang kedua, non-muslim yang hanya belajar setengah-setengah tentang Islam, sepotong-sepotong, atau bahkan salah paham tentang Islam. Misalkan orang yang hanya mendengar Islam, hanya tahu Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad atau bagaimana, sehingga karena pemahamannya tentang Islam sangat terbatas, akhirnya dia nggak tertarik masuk Islam. Atau misalkan fenomena Islamofobia di Barat, ketakutan terhadap Islam, yang menganggap Islam itu agama teroris dan sebagainya itu. Nah, non-muslim yang masuk kategori demikian, kata Al-Ghazali, tetap punya dispensasi untuk bisa masuk surga gitu. Ya karena mereka belum utuh, bahkan salah paham terhadap Islam. Nah, terus siapa non-muslim yang akan masuk neraka? Kata Al-Ghazali itu non-muslim yang ketiga ini, non-muslim yang belajar betul Islam, sudah tahu banyak tentang Islam, bahkan tahu bukti-bukti kebenaran Islam, keunggulan Islam dibanding agama lain, sudah tahu banyak tentang Islam pokoknya, tapi dia sendiri tetap tetap tidak masuk Islam. Maka non muslim kayak gini
adalah non-muslim yang pasti masuk neraka menurut Al-Ghazali. Nah, itu sekilas tentang pandangan kubu inklusif bahwa non-muslim itu tidak bisa serta-merta masuk neraka. Ada satu kriteria yang bisa membuat non-muslim pasti masuk neraka, yaitu yang ketiga tadi itu. Sudah tahu tentang Islam, kebenarannya sudah tahu semua, tapi tetap tidak masuk Islam. Nah, itu kubu yang kedua. Kubu yang ketiga adalah kubu Islam pluralis, yang memandang bahwa semua agama itu sama, sehingga sama-sama punya tiket akan masuk surga. Nah, untuk konteks ini misalkan dalam lingkungan Islam, ada Muhammad Syahrur, pemikir muslim paling kontroversial di era kontemporer, asal Suriah, Damaskus, Suriah. Syahrur itu dalam kitabnya Al-Islam wal Iman, Manzumatul Qiyam, dia misalkan menafsirkan ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara waswabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang beriman, orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani atau aswabiin itu para penyembah bintang atau apapun agamanya, selama dia man amana billah, beriman akan adanya Tuhan, wal yaumil akhir, hari akhir, wa amila sholihan, dan berkemanusiaan, beramal soleh, maka orang seperti ini falahum ajruhum inda rabbihim, berhak mendapat pahala, artinya berhak mendapat tiket untuk masuk surga. Dari ayat ini kemudian Syahrur membredel rukun Islam yang katanya ada 5, syahadat, sholat dan sebagainya, itu oleh Syahrur dibatalkan dan diganti dengan bahwa rukun Islam itu 3, yaitu percaya akan adanya Tuhan, hari akhir, dan beramal soleh. Nah, dari situ kemudian Syahrur menganggap bahwa Yahudi, Nasrani, dan Islam itu semuanya sama-sama Islam. Bedanya kalau Yahudi yang sekarang itu Islam Yahudi, Kristen itu Islam Kristen atau Islam Nasrani, sedangkan Islamnya kita, yang Islamnya Muslim, Islamnya Nabi Muhammad itu Islam imani. Nah, pandangan yang ketiga ini banyak memicu kontroversi di lingkungan Islam, baik di Timur Tengah, tempat asal Syahrur itu sendiri, maupun di Indonesia gitu. Cuma di Indonesia agak longgar tanggapan seseorang terhadap pandangan ini. Nah, itu secara umum 3 kubu yang menjawab pertanyaan radikal tadi, bagaimana nasib non-muslim di akhirat gitu. Tetapi saya sendiri sempat menemukan satu jawaban yang saya kira paling bijak dibanding ketiganya. Nah, dalam hal ini Sujiwo Tejo pernah bilang begini, kalau toleransi itu artinya silakan jalani agamamu, silakan jalani keyakinanmu, tapi aku tetap yakin keyakinan dan agamaku lah yang benar. Itu kata Sujiwo Tejo, itu toleransi bullshit. Toleransi yang sebenarnya, kata Sujiwo Tejo, silakan jalani agamamu, silakan jalani keyakinanmu, tapi mari kita berdoa bersama-sama, semoga kita berjumpa pada kebenaran dan keselamatan yang sama. Jadi di situ ada ketidaktahuan akan eskatologi, akan akhirat, tetapi pada saat yang sama ada harapan, semoga bukan hanya saya tetapi saudara saya yang non muslim bisa sama-sama menikmati surga gitu, bersama-sama bertetangga di surga gitu. Jadi di situ saya menyebutnya toleransi harapan, toleransi yang basisnya adalah keyakinan bahwa setiap penganut agama, terutama masing-masing penganut agama yakin dia akan selamat, tapi pada saat yang sama dia masih menaruh harapan kepada Tuhan agar saudaranya yang non penganut agama sesama dia juga mendapat tiket menuju surga. Saya menyebutnya toleransi harapan, toleransi yang dibangun atas keyakinan sekaligus ketidaktahuan dan harapan. Nah, kira-kira begitu ya secara umum jawaban untuk pertanyaan tadi, bagaimana nasib non-muslim di akhirat. Dan selebihnya memang pertanyaan demikian tentu menyisakan lebih banyak misteri, dan kajian kali ini cukup untuk memantik pemikiran kita tentang eskatologi. Semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.